Baik, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu jikalau pada pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami para kaum wanita, para ibu, para istri, untuk kami boleh bersekutu bersama-sama ya Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan di tengah-tengah suasana genting seperti ini. Kami semakin giat mendekat dan melekat kepada Engkau ya Allah. Sehingga ketika kami berhadapan dengan situasi yang sulit sesulit apapun, oh Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan dan kami boleh menjalani kehidupan ini dengan iman kepada Tuhan. Karuniakanlah kepada kami keteduhan yang sejati ya Allah, di tengah-tengah kegaduhan, di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang melanda. Biarlah firman-Mu berkuasa meneguhkan akan iman setiap kami. Pakai dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sehingga dengan bahasa yang sederhana, biarlah setiap kaum wanita dibangunkan imannya. Dan kami semakin mengerti Tuhan, untuk apa Tuhan hadirkan kami di tengah-tengah dunia di masa-masa sulit seperti ini. Pakai dan urapi hamba-Mu, berkati setiap umat Tuhan. Yang saat ini sungguh hati ya Tuhan mencari kekuatan dan perteduhan melalui kebenaran sabda Allah. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, Dr. Tim LaHaye, saudara, dalam bukunya yang berjudul You and Your Family, saudara, itu memberikan diagram dua orang yang hidup pada abad 18. Saudara. Orang ini hidup di zaman yang sama, hidup di kota yang sama, hidup di sekolah yang sama, saudara-saudara. Tetapi yang membedakan daripada kedua orang ini adalah apa? Berkaitan masalah imannya kepada Tuhan. Saudara, orang yang pertama itu adalah McJukes, saudara. Dia dikenal sebagai seorang ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang hanya hidup menurut hawa nafsunya, saudara. Orang yang hidup hanya berdasarkan keinginan ambisinya, saudara. Dia dicatat sebagai seorang penyelundup alkohol yang tidak bermoral, saudara. Dan ketika orang ini menikah, saudara-saudara, orang ini menikah dengan seorang wanita ateis juga yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, maka orang-orang ini kita nanti akan lihat bagaimana keturunannya, saudara. Di situ dikatakan beberapa keturunannya itu sangat tragis dan sangat luar biasa, menjijikan, saudara. Menjadi kerugian besar bagi negara pada waktu itu. Sementara orang yang kedua yaitu Jonathan Edwards. Jonathan Edwards ini adalah seorang pendeta yang saleh, seorang pengkhotbah kebangunan rohani yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Setelah dia adalah orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan sejak dari muda, bahkan sampai akhir daripada hidupnya. Jonathan Edwards ini adalah orang yang hidup di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Nah, setelah Jonathan Edwards ini menikah dengan seorang wanita. Dengan seorang wanita yang bagaimana? Seorang wanita yang saleh. Seorang wanita yang beriman. Seorang wanita yang memiliki kehidupan karakter yang baik di mata Tuhan. Mereka dikaruniai 11 anak dan saudara-saudara bisa saksikan bukan? Bagaimana keturunan daripada Jonathan Edwards ini, saudara. Ada 300 keturunan yang bisa jadi pengkhotbah. Ada yang menjadi profesor, ada yang menjadi penulis, ada yang menjadi pejabat pemerintah. Bahkan ada satu orang yang menjadi wakil daripada Presiden Amerika, saudara. Dan saudara, sejarah mencatat bagaimana keturunan daripada Jonathan bersama dengan Sarah, orang yang beriman ini adalah keturunan yang tidak pernah merugikan negara, yang membuat onar dan kejahatan dibandingkan dengan McJukes yang hidup di abad yang sama, di zaman yang sama, di sekolah yang sama. Berbeda sekali. Karena keturunan orang yang tidak percaya, tidak beriman kepada Tuhan, mati muda di penjara, menjadi pelacur, menjadi peminum, menjadi alkoholik, dan lain sebagainya. Nah, saudara bisa perhatikan ada sebuah perbandingan yang menarik, bukan? Dari kehidupan orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak hidup dalam iman kepada Kristus, bersama dengan keturunan daripada seorang yang beriman, Jonathan Edwards, bersama dengan istrinya. Wanita saleh yang hidupnya penuh dengan iman kepada Tuhan.
Nah, di hari menjelang reformasi ini, saudara, ketika saya bergumul, apa yang perlu disampaikan, dikhotbahkan untuk Komisi Wanita sebagai wanita-wanita idaman Tuhan Allah, yaitu living by faith. Mari menjelang reformasi ini kita belajar bagaimana dampak orang yang hidup dengan iman. Bukan bagi kita saja, tetapi bagi keturunan-keturunan kita. Sehingga nanti kita menjadi wanita-wanita, menjadi istri-istri, menjadi ibu-ibu yang hidup dengan iman yang benar kepada Tuhan. Saya mengajak kita saat ini membuka di dalam kitab 1 Tawarik pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Kita juga akan melihat apa yang menjadi catatan Alkitab terhadap wanita yang hidupnya seperti demikian. Kita buka bersama-sama atau saudara-saudara bisa membaca di screen yang saya sampaikan ini. 1 Tawarik pasal yang ketiga, saudara, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan. Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam perempuan Yizreel. Anak yang kedua ialah Daniel dari Abigail perempuan Karmel. Ayat yang kedua. Anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maaka, yakni anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Anak yang keempat ialah Adonia, anak Hagit. Nah, saudara, dari ayat 1 sampai ayat yang kedua, kitab 1 Tawarik ini disebutkan, perhatikan, ada 4 nama dari anak-anak Daud yang lahir di Hebron. Yang pertama itu adalah Amnon. Yang kedua Daniel. Yang ketiga itu Absalom. Dan yang keempat itu Adonia. Ini anak-anak yang dilahirkan dari 4 istri yang berbeda, saudara. Nah, yang menarik dari keempat anak ini, saudara, ternyata, saudara, ada dari 4 anak ini 3 mati muda, saudara. Kecuali siapa? Kecuali Daniel, saudara. Kalau di dalam kitab Samuel itu ditulis namanya Kilead, saudara, ya. Jadi ini bukan 2 pribadi yang berbeda, Daniel dan Kilead itu sama, saudara. Nah, jadi Amnon itu mati muda, Absalom, Adonia itu mati muda, kecuali Kilead atau Daniel ini. Amnon, anak pertama daripada Daud, itu mempunyai watak yang sangat brutal, bernafsu. Wataknya itu watak yang penuh dengan nafsu-nafsu kotor. Sehingga Amnon ini, saudara, dia memperkosa adik tirinya, saudara, dari ibu lain yang bernama Tamar. Sehingga Absalom, saudara, anak ketiga daripada Daud itu marah luar biasa dan akhirnya dia membunuh Amnon. Saudara perhatikan? Jadi Absalom itu mati di tangan Absalom. Nah, kemudian Absalom, saudara. Absalom, anak ketiga daripada Daud ini, dia adalah orang yang ambisius sekali, saudara. Sehingga apa? Dia hendak mengkudeta daripada pemerintahan papanya. Mengkudeta pemerintahan daripada Daud ayahnya. Tetapi ketika usahanya ini gagal, saudara perhatikan Alkitab mencatat apa? Ketika dia naik kuda masuk ke dalam hutan, saudara, tercangkut di sebuah pohon, sehingga Absalom ini, saudara, hampir tergantung di atas pohon begitu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yoab, panglima daripada Daud, saudara? Maka Yoab, panglima Daud itu dengan 10 anak buahnya menikam, memukul Absalom sampai mati. Nah, saudara perhatikan ini luar biasa, ini kematian daripada anak-anak Daud. Oleh karena ambisinya hendak mengkudeta kedudukan daripada ayahnya. Karena dia ingin sekali menjadi raja di situ. Nah, sekarang Adonia. Adonia juga begitu, seorang yang ambisius. Maka dia juga ingin mengangkat dirinya sebagai raja, sehingga akhirnya dikatakan Alkitab, Adonia juga mati muda, dia mati di tangan daripada Salomo. Sehingga Alkitab mencatat satu-satunya anak Daud yang tidak bermasalah itu adalah Daniel ini. Daniel ini tidak ambisius, tidak amoral wataknya, tidak brutal, tidak cabul, tidak hidup dalam hawa nafsu seperti kakaknya Amnon atau seperti Absalom dan Adonia adiknya yang gila kedudukan, gila jabatan, seorang yang rakus akan
harta kekayaan dan kekuasaan. Tidak demikian, saudara. Saudara, kenapa kok bisa ya Daniel ini memiliki watak dan karakter yang berbeda dengan saudara-saudara yang lain? Saudara? Kuncinya adalah karena ada seorang ibu, ada seorang wanita yang punya peran yang luar biasa dalam kehidupan Daniel Kiliat ini, yaitu Abigail, ibu daripada Daniel. Saudara, menarik sekali, saudara. Abigail atau ibu Kiliat ini, ibu Daniel ini seorang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga ia hidup dengan imannya kepada Tuhan. Dan dia mendidik anak yang Tuhan karuniakan dalam hidupnya itu dalam iman kepada Tuhan. Abigail, saudara, memulai dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang benar kepada anaknya. Bahwa posisi raja itu bukan karena dipilih manusia. Bukan karena keinginan manusia, melainkan karena ketetapan Tuhan. Dan Tuhan telah menetapkan seorang raja menggantikan Daud yang bernama Salomo. Sehingga kita melihat Daniel ini tidak hidup dalam ambisinya. Tidak hidup di dalam hawa nafsunya, gila jabatan, gila kekuasaan, tidak. Tapi dia betul-betul menyadari bahwa segala sesuatu itu ada dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, Abigail bukan hanya memberikan pengertian hidup secara iman kepada Tuhan, tetapi dia juga memberikan contoh bagaimanakah kehidupan yang benar seorang yang beriman itu. Prinsip-prinsip iman itu dia tawarkan, dia hadirkan, dia tunjukkan kepada anaknya. Nah, saudara-saudara, Abigail berhasil untuk melatih, mendidik, membesarkan, dan mengembangkan kehidupan Daniel ini menjadi seorang yang beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat faith, iman, saudara. Faith itu apa sih gitu ya? Ada banyak macam-macam nih, saudara ya. Saya kasih 3 saja dulu supaya ibu-ibu udah ini ya. Nah, faith itu, saudara, adalah Father, all in thy hands. Saya katakan begitulah ya. Jadi, Father, all thy hands. Yang kedua, full assurance in trusting him. Dan yang ketiga saya katakan forever, always, I trust him. Setelah ini yang harus kita mengerti sebagai wanita-wanita yang Tuhan izinkan beribadah melayani Tuhan di GKIPST. Bapa, semuanya ada di tanganmu. Father, all in thy hands. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini ada dalam rancanganmu. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini ada di tanganmu. Ini harus menjadi sebuah konsep iman yang jelas. Faith. Sehingga kita bisa living by faith in our life. Di dalam hidup kita. Seseorang yang beriman itu seorang yang percaya bahwa segala sesuatunya itu ada di tangan Tuhan. Jadi hidup orang percaya itu ada di tangan Tuhan. Ini harus menjadi sebuah konsep kita berpikir, saudara, konsep kita bertindak, berperilaku di dalam dunia ini, saudara. Bahwa hidup orang percaya itu ada di tangan Tuhan. Seorang yang beriman adalah seorang yang percaya bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini sekali lagi ada di tangannya Tuhan. Hidup orang percaya ada di tangan Tuhan. Nah, menarik sekali, saudara, kata tangan itu adalah sebuah konsep yang sangat penting di dalam Alkitab. Tangan Tuhan itu adalah lambang atau simbol dari yang penting. Di dalam Alkitab kalau kita melihat, di dalam keseluruhan Alkitab. Kenapa? Karena tangan Tuhan itu menyatakan bahwa ia adalah Tuhan yang berkuasa. Tangan Tuhan menyatakan Tuhan itu adalah Allah yang mengontrol segala sesuatu. Tangan Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan itu memimpin hidup kita. Saudara, ketika Alkitab berbicara tangan Tuhan, maka itu bukan hanya sekedar mengatakan Tuhan itu mengatur, mengontrol segala sesuatunya. Tetapi itu juga berkaitan dengan kasih-Nya kepada kita. Bagaimana tangan Tuhan itu diulurkan untuk menyatakan kasih yang dalam kepada kita umat-Nya yang percaya.
Maka saudara-saudara, mari dalam kehidupan ini sebagai orang percaya di masa pandemi ini, kita mengerti satu hal. Sebagai orang beriman, ayo kita hidup tidak dalam kekhawatiran, tidak dalam ketakutan, tidak hidup dalam ketegangan, tidak hidup dalam kerapuan. Karena kita percaya, segala sesuatu itu ada di tangan Tuhan. Dan hidup orang percaya ada di tangan Tuhan. Hidup saudara, hidup ibu-ibu, semua ada di tangan Tuhan. Saudara, apa menjadi ketakutanmu? Nah, ini yang diajarkan oleh Abigail kepada anaknya. Segala sesuatu itu ada dalam kontrolnya Tuhan. Jadi raja atau tidak menjadi raja, menjadi orang yang berkedudukan atau tidak, itu ada dalam kuasanya Tuhan. Maka kita melihat, ini hal penting yang kita harus menyadari di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, saudara, faith itu apa? Faith itu adalah full assurance in trusting Him. Saudara, jaminan hidup orang percaya itu bukan dari manusia. Jaminan hidup orang percaya itu bukan dari dunia. Melainkan dari Tuhan, Raja di atas segala raja, penguasa di atas segala penguasa. Maka kita beriman, saudara, kalau Tuhan yang menjamin, saudara, maka jaminan itu bukan hanya dalam satu bidang kehidupan tertentu semata, saudara, tetapi dalam seluruh aspek, seluruh bidang, kita mendapatkan jaminan daripada Tuhan. Jadi ingat, saudara, ya, jaminan yang Tuhan berikan bukan hanya satu aspek. Oh, jaminan keselamatan hidup kekal semata, jaminan kesehatan, jaminan apa, saudara. Tetapi seluruh aspek kehidupan Tuhan nyatakan itu di dalam hidupnya orang percaya. Maka Paulus memiliki sebuah keyakinan akan hal ini, saudara. Ketika dia percaya kepada Kristus, dia menaruh, saudara, iman percayanya dan pengharapannya kepada Kristus. Karena dia tahu di dalam Kristuslah dia mendapatkan sebuah jaminan yang pasti dan jaminan yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, ibu-ibu, saya rasa ini yang menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai wanita-wanita yang beriman kepada Tuhan. Mari kita menjadi wanita-wanita yang living by faith. Kenapa? Karena kita mendapatkan sebuah jaminan yang menyeluruh, jaminan yang utuh daripada Tuhan Allah di dalam hidup ini. Bukan jaminan yang setengah-setengah atau satu bagian saja, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, ini yang diajarkan oleh Abigail kepada anaknya, sehingga anaknya bertumbuh luar biasa. Bahwa jaminannya dalam hidup ini bukan kalau dia menjadi raja atau dia mendapatkan harta dari ayahnya Raja Daud, bukan. Tetapi dia percaya ada Allah yang menjamin hidupnya. Saudara, beranikah engkau mengajarkan prinsip-prinsip iman ini kepada anak-anak kita, kepada keturunan-keturunan kita, kepada pasangan hidup kita, kepada sesama kita yang belum percaya? Saudara, ingat betapa tragisnya, saudara, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Karena hidupnya pasti akan mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Tetapi orang yang beriman dicatat, mulai dari Alkitab mencatat, bahkan sejarah mencatat, Jonathan Edwards, dia menghasilkan, menurunkan keturunan-keturunan yang beriman kepada Tuhan. Keturunan-keturunan yang berdampak dan bersumbangsi di tengah-tengah dunia ini. Yang ketiga, saudara, apa sih faith yang boleh saya katakan dalam bagian ini? Saudara, living by faith adalah forever always I trust Him. Selamanya saya akan selalu percaya kepada Christ, kepada Kristus. Percaya kepada Tuhan selamanya, forever and ever. Mempercayai Tuhan di dalam setiap waktu dan sepanjang masa. Mengapa, saudara? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang berperkara, Tuhan yang mengadakan perubahan dan pembaharuan, Tuhan yang menumbuhkan iman dan meneduhkan akan iman, akan kehidupan umatnya. Maka saudara-saudara, mari kita belajar menjadi wanita-wanita yang menaruh iman kepada Kristus, bukan kepada sesuatu yang lain. Saudara, kalau Abigail sama dengan ibu-ibu yang lain, saudara, maka pasti anaknya berantakan luar biasa. Saudara. Karena apa?
Karena bagi Mama Absalom menjadi raja itu adalah tujuan hidupnya. Saudara, bagi Adonia mamanya, saudara, menjadi raja itu adalah goal, adalah tujuan hidupnya. Saudara. Maka mati-matian dididik anaknya, saudara, dengan cara apapun supaya bisa merebut menjadi raja. Saudara. Dan itu sungguh mati mengenaskan. Saudara. Berbeda dengan Abigail, saudara, dia didik untuk percaya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu yang mengatur segala sesuatunya. Father all in thy hands. Setelah ini prinsip-prinsip iman yang saya ingin ibu-ibu mulai betul-betul camkan baik-baik di masa ini. Setelah dunia ini gentar menghadapi tantangan anak-anak muda yang hidup di zaman seperti ini. Anak-anak muda yang punya kreativitas. Anak-anak muda yang punya daya juang. Yang harus kita arahkan. Supaya kreativitas mereka, kemampuan mereka, hal apapun yang ada pada diri mereka, itu nanti berdampak bagi dunia. Bukan hanya untuk melampiaskan ambisi semata. Maka perlu sekali ada wanita-wanita, ada ibu-ibu, ada istri-istri yang bisa mendidik generasi muda pada zaman ini dengan iman kepada Tuhan. Kenapa? Karena dunia ini, saudara, akan menyeret orang-orang yang tidak beriman itu kepada kebinasaan dan kehancuran yang kekal. Saya rindu dan saya terus berdoa supaya Tuhan memakai kita menjadi seorang ibu. Ibu itu apa sih? Saudara, ibu itu adalah seorang yang ingat ya, ibu. Kalau saya I am ibu gitu ya. Ibu itu iman. Saya belum jadi ibu, Bu. Sebenarnya kita semua juga ibu ya, saudara-saudara ya. Karena ini. Nah, iman yang bagaimana, saudara? Kita adalah ibu. Iman. Yang kedua, kita ini adalah B. Berdoa. Panggilan seorang ibu adalah berdoa dan berkarya, bekerja. Menghasilkan sesuatu, do something terhadap dunia ini. Seperti Abigail yang bisa mencetak generasi. Seperti Sarah, istri daripada Jonathan Edwards. Generasinya, keturunannya adalah keturunan yang mengguncangkan dunia, berdampak besar. Memberikan sumbangsi besar bagi dunia ini. Seorang ibu adalah seorang yang ditutup dengan kata U. U-nya apa? Ucap syukur. Bukan selalu mengeluh. Bukan selalu bersungut-sungut. Bukan selalu mengkritik. Bukan selalu menjudge. Bukan selalu mengatakan kata-kata makian, saudara. Kata-kata kotor, kata-kata yang dusta, bukan. Saudara. Seorang ibu, seorang yang agung adanya. Sebutan ibu itu sebutan yang sangat agung. Saudara. Karena apa? Ibu itu dimulai dengan huruf I. Seorang ibu yang beriman akan menghasilkan keturunan yang beriman kepada Tuhan. Seperti kan? Seorang ibu yang punya iman yang sejati kepada Allah yang benar. Itu akan menghasilkan generasi-generasi yang beriman kepada Tuhan. Seorang ibu dipanggil untuk berdoa. Seperti Sarah yang mendoakan 11 anaknya. Seperti Abigail yang mendoakan anaknya. Dia bekerja. Dan anaknya melihat bagaimana mamanya bekerja. Bagaimana ibunya bekerja. Sehingga itu menjadi contoh bagi Daniel untuk bekerja. Setelah seorang ibu adalah seorang yang belajar mengucap syukur dalam segala hal. Di masa-masa pandemi pertanyaannya, saudara, adakah saya dan saudara bersyukur kepada Tuhan? Belajar bersyukur. Sekalipun pandemi ini belum berakhir mungkin. Saudara, adakah step by step, day by day, kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang yang mensyukuri karya agung Tuhan dalam hidup ini. Mari saudara-saudara kita menjadi wanita, menjadi ibu, menjadi seorang yang belajar bersyukur kepada Tuhan. Istri. Setelah kata istri juga ingat dimulai dengan huruf I. Ada iman di situ. Komisi wanita, ada kata wanita di sana. Ingat, diakhiri kata ta, itu artinya takut Allah. Takut akan Allah. Saudara, jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara diciptakan oleh Tuhan unik.
saudara dan saya. Jadi seorang ibu, menjadi seorang istri, jadilah istri yang beriman. Menjadi seorang wanita, menjadi wanita yang takut akan Allah. Wanita yang beriman kepada Tuhan. Sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, saya harap renungan singkat ini menolong dan menggerakkan kita. Saudara. Apapun yang diizinkan Tuhan di dalam hidup ini terjadi. Saudara, mari melangkah dengan iman. Kita hidup dalam iman kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 berkata apa? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, Alkitab juga mencatat apa? Iman itu memberikan kekuatan yang besar. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang beriman, bagi orang percaya. Artinya, saudara, kalau engkau beriman kepada Tuhan, engkau hidup dalam iman kepada Tuhan, maka Alkitab mengatakan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin ketika kita punya iman kepada Tuhan. Maukah saudara-saudara hari ini memberikan hidupmu dipakai oleh Tuhan menjadi ibu yang beriman kepada Tuhan? Mari saudara-saudara sekalian berdoa kepada Tuhan. Mulai hari ini satu PR yang harus saudara-saudara kerjakan. Doakan anakmu yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, doakan suamimu yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Doakan tetanggamu yang saat ini mungkin belum percaya kepada Tuhan. Saudara tahu betapa mengerikan orang-orang di luar Tuhan. Bukan hanya dirinya hidup dalam kengerian, tetapi seluruh keturunannya hidup di dalam sesuatu yang sangat mengenaskan. Saudara, jadilah ibu yang beriman kepada Tuhan, wanita yang takut akan Tuhan, istri yang punya iman kepada Tuhan. Karena disitulah saudara akan menemukan rahasia sebuah kemenangan. Hidup yang bermakna, memberikan sumbangsi di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan percayakan itu kepada orang-orang beriman. Kepada wanita-wanita yang beriman. Kepada ibu-ibu yang beriman. Saudara, dengan iman tidak ada yang tidak mungkin dilakukan. Sekali lagi saya katakan. Dengan iman tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Pertanyaannya, beranikah saudara living by faith, hidup dalam iman kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tenangkan hati sesaat. Saudara, hari ini di tengah-tengah masa pandemi, mari kita berdoa kepada Tuhan. Di tengah-tengah zaman akhir ini, kita melihat kerusakan, kita melihat kejahatan, kita melihat kebobrokan ada di mana-mana. Bahkan itu akan menggerogoti generasi muda. Hari ini saya menantang saudara-saudara sekalian. Maukah engkau dipakai oleh Tuhan seperti Abigail? Maukah engkau dipakai oleh Tuhan seperti Sarah, istri daripada Jonathan Edwards, yang senantiasa hidup dalam iman kepada Tuhan dan menularkan iman itu kepada generasi-generasi di bawahnya, kepada keturunan-keturunannya. Saudara, jikalau saat ini engkau sedang bergumul di dalam hal apapun mungkin, kesulitan, masalah sakit, penyakit, kesehatan, engkau bergumul dengan pergumulan-pergumulan dalam keluargamu, dalam pasangan hidupmu, dengan pekerjaanmu, dengan ekonomimu. Saudara, firman Tuhan memberitahu kita dan meneguhkan kita. Dengan iman, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, karuniakanlah iman yang sejati kepada umat-Mu. Iman yang teguh. Iman yang terus berpaut kepadamu. Iman yang kian berkobar-kobar untuk hidup bagimu. Hidup melayanimu. Iman yang memandang kepada Kristus sebagai teladan agung kami. Karuniakan itu kepada para ibu yang hadir pada saat ini. Kepada para istri. Kepada para wanita, ya Allah. Sehingga mereka menyadari hidup mereka dipanggil oleh Tuhan. Ditempatkan Tuhan pada zaman ini. Untuk boleh bersumbangsi. Di dalam mendidik. Di dalam memberikan pengajaran-pengajaran iman. Kepada generasi-generasi berikutnya. Dan tolonglah kami ya Tuhan. Supaya dengan iman kami menjalani hidup ini. Segala kesulitan. Segala pergumulan. Kami boleh bawa dalam iman kepada Kristus. Kepada Allah,
Karena segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini ada dalam kendali Tuhan. Dengarkan doa kami ya Tuhan. Ditinggikan dan diagungkanlah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber iman kami. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.